Mulai? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Hindun dan rekan saya yang bernama Wiwin Asrianti. Kami adalah calon guru penggerak angkatan 11. Di sini kami berada di kelompok 4 akan memaparkan tentang praktik coaching. Dimulai dari saya terlebih dahulu ya sebagai coach dan Bu Wiwin sebagai coach ya Bu Wiwin, seperti itu? Ya. Baik, kita mulai saja. Baik, Kita mulai saja. ya. Baik, selamat malam. Apa kabar hari ini, Ibu? Selamat malam, Ibu. Alhamdulillah hari ini saya dalam keadaan baik. Ibu, mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Bisakah saya mengobrol dulu dengan Ibu? Tentu saja bisa, Bu. Baik. Di sini saya ingin membahas masalah siswa saya, Bu, yang sering bolos pada saat jam pelajaran berlangsung. Hal ini membuat saya tentunya merasa frustasi karena mereka pasti akan terganggu dan juga akan tidak menghargai waktu belajarnya gitu, Bu. Terima kasih Ibu telah mau berbagi dengan saya. Bisa Ibu ceritakan lebih lanjut tentang kondisi ini? Kapan biasanya siswa-siswa ini bolos? Dan apakah Ibu sudah melihat pola tertentu? Iya, Bu. Biasanya mereka bolos itu di mata pelajaran yang mereka anggap sulit atau mereka anggap tidak menarik. Itu seringkali di jam-jam siang hari, kemudian setelah istirahat, kemudian itu dilakukan oleh beberapa siswa yang tampaknya merasa bosan atau malas melakukan pembelajaran gitu, Bu. Saya mengerti. Apakah ada faktor yang Ibu kira mungkin berpengaruh seperti kondisi di luar sekolah atau peran lingkungan, Bu? Mungkin juga ya, Bu. Karena saya tahu beberapa siswa itu berasal dari latar belakang keluarga yang memang kurang mendukung dan juga memiliki masalah pribadi gitu, Bu. Menarik sekali, Bu, bahwa Ibu sudah mulai mengidentifikasi beberapa faktor. Bagaimana reaksi Ibu selama ini terhadap perilaku bolos mereka? Apa yang sudah Ibu coba untuk mengatasinya? Saya sih sudah pernah memanggil mereka dan berbicara dengan mereka, tetapi sepertinya tidak banyak perubahan, Bu. Dan saya mencoba memberikan sanksi, namun justru mereka semakin tidak hadir, Bu, dalam pembelajaran. Apa perasaan Ibu terhadap pendekatan tersebut? Apakah ada hal yang menurut Ibu masih perlu dicoba atau diperbaiki? Saya merasa sanksi yang saya berikan itu kurang efektif ya, Bu, dan mungkin saya perlu pendekatan yang lebih personal lagi terhadap mereka. Saya ingin lebih memahami apa yang membuat mereka tidak termotivasi dalam belajar, seperti itu, Bu. Itu ide yang bagus, Bu. Jika kita berpikir tentang pendekatan yang lebih personal, langkah pertama apa yang bisa Ibu ambil untuk lebih memahami mereka, Bu? Mungkin saya bisa mulai dengan mengajak mereka berbicara secara individu mungkin, Bu, ya. Kemudian Iya. juga, saya perlu tahu apa yang sebenarnya mereka rasakan gitu ya, Bu, ya. Selain itu, saya bisa mencoba mencari cara untuk membuat, pembelajaran lebih menarik lagi, Bu. Ide yang bagus itu, Bu. Baik sekali. Ada saja cara yang Ibu pikirkan untuk membuat pelajaran lebih menarik. Dan bagaimana Ibu ingin menjalankan pendekatan individu tersebut? Eee, saya bisa membuat pelajaran lebih interaktif lagi, Bu. Misalnya dengan menggunakan, media visual atau aktivitas kelompok misalnya,
untuk pendekatan personalnya, saya mungkin bisa mengatur pertemuan informal di luar jam pelajaran gitu Bu ya dengan mereka agar mereka lebih nyaman untuk berbicara dengan saya. Oke, luar biasa. Jadi, jika Ibu merencanakan tindakan ini, apa langkah pertama yang akan Ibu ambil minggu depan? Saya tentunya akan mulai dengan berbicara dengan siswa-siswa yang sering bolos tersebut. Dan juga saya akan mencoba merancang kegiatan interaktif untuk pelajaran di minggu depannya, Bu. Bagus sekali. Bagaimana Ibu ingin mengukur keberhasilan dari langkah-langkah ini, Bu? Saya akan melihat apakah ada peningkatan kehadiran dan partisipasi mereka dalam pembelajaran di kelas, dan jika mereka mulai hadir lebih sering gitu ya Bu dari biasanya, berarti langkah yang saya lakukan cukup efektif untuk mereka gitu Bu. Baik, saya yakin Ibu bisa melakukannya. Jangan lupa untuk terus memantau dan mengevaluasi prosesnya, dan kita bisa diskusikan lebih lanjut di sesi berikutnya ya, Bu. Oh baik Bu, terima kasih Bu telah berbagi hari ini. Saya merasa senang dan merasa lega karena dengan saya berkomunikasi dengan Ibu sekarang, jadi saya mendapatkan solusi untuk menghadapi permasalahan yang terjadi pada siswa-siswa saya gitu, dan juga Baik. saya semakin tertarik untuk melakukan pembelajaran yang lebih menarik lagi untuk mereka. Terima kasih Ibu telah berbagi hari ini. Saya merasa Ibu sudah memiliki banyak ide yang bagus. Semoga pendekatan baru ini berhasil. Dan saya menantikan kabar baik dari Ibu di sesi berikutnya ya, Bu. Terima kasih, Bu. Jeda dulu. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah saya lagi baik ini, Bu. Selamat malam. Malam juga, Bu. Ya. Bu, apakah saya bisa minta waktunya sebentar? Boleh sih, Bu. Kebetulan sekarang saya sedang longgar nih. Ada apa, Bu? Begini Bu, saya mau bercerita sama Ibu tentang saya di sekolah ya Bu. Boleh. Ya, ketika saya mengajar di kelas 8, saya melihat murid ada yang pasif dalam pembelajaran. Dia banyak diam dan sepertinya tidak merespon pembelajaran saya, Bu. Mungkin dia bosan dengan pembelajaran saya atau dia kurang memahaminya. Dia suka bengong dan ketika kerja kelompok pun dia tidak aktif. Oh, begitu ya, Bu ya. Iya. Bagaimana perasaan Ibu saat melihat murid-murid pasif di kelas saat melakukan pembelajarannya? Saat melihat murid yang pasif, saya merasa khawatir dan sangat sedih sekali. Saya takut jika murid tersebut akan tertinggal dalam pembelajaran di kelas. Oke. Terus apa saja menurut Ibu faktor yang menyebabkan murid tersebut pasif? Ada banyak faktor yang dapat menyebabkan murid pasif di kelas. Salah Oke. satunya mungkin murid tersebut merasa tidak percaya diri. Percaya dirinya itu mungkin berkurang ya, Bu. Dan juga ada lagi faktor yang lain. Mungkin kemungkinan bahwa murid tersebut tidak tertarik dengan materi pelajaran di kelas. Oh, begitu ya, Bu ya. Kira-kira
Ibu tahu tidak kondisi belajar murid itu saat sedang di rumah seperti apa? Kalau di rumah, kata Mhm, orang tua murid tersebut, dia mengatakan bahwa ia sering main HP di rumah mmm, dan tidak suka belajar. Jadi setiap harinya dia itu main HP main HP terus, mhm. tanpa HP tersebut, dijadikan pembelajaran. Dia itu Oh, sukanya main, main zaman sekarang ya, main zaman mhm. sekarang. Iya, Oh, jadi, eee, penyebab daripada anak itu tidak bisa, aktif dalam belajarnya itu karena dia menggunakan handphone dan tidak tepat penggunaan handphone-nya, seperti itu ya, Bu, iya, ya? iya. Oh, begitu. Jadi kalau begitu, apa yang dapat Ibu lakukan untuk membantu murid tersebut agar bisa aktif dalam belajarnya, Bu? Rencana saya adalah Mhm, mengajak murid tersebut untuk partisipasi aktif ya, Bu, iya. dalam pembelajaran di kelas. Selain itu juga saya ada rencana akan mengajaknya untuk turut serta dalam tugas kelompok bersama murid yang lain, Bu. Luar biasa, Ibu. Itu, sangat menarik ya, Bu, untuk dilakukan sepertinya. Terus bagaimana cara Ibu untuk mengkoordinasi dengan orang tua murid tersebut, Bu? Rencananya saya akan menjadwalkan pertemuan rutin untuk membahas perkembangan belajar anak tersebut. Jadi Mhm, saya akan memantau anak tersebut. Saya iya. takutnya kan anak tersebut tidak, belajarnya berkurang, jadi saya akan rutin untuk, menjadwalkan pertemuan ya, Bu, dengan, orang tuanya tersebut. Wah, luar biasa, berarti rencana Ibu sudah sangat bagus sekali ya, Bu, ya. Nah, terus kira-kira apa rencana Ibu, ke depannya untuk membantu murid supaya bisa aktif dalam belajarnya? Saya akan berbicara empat mata dengan murid tersebut, karena Mhm. dengan berbicara empat mata anak tersebut tidak, jadi tidak malu ya dengan teman yang lain. Kemudian akan memberikan arahan positif kepada murid tersebut agar aktif di kelasnya, Bu. Jadi ternyata Ibu sudah dapat menemukan solusi untuk menghadapi murid Ibu, yang tidak aktif tersebut ya, Bu, ya? Atau yang pasif tersebut. Nah, kira-kira rencana Ibu ini kapan akan Ibu mulai? Rencana tersebut akan saya jalankan mulai minggu depan, Bu. Oke, bagus bagus sekali, Bu. Semoga rencana tersebut, bisa terlaksana dengan baik ya, Bu, ya. Dan tentunya saya akan tunggu nanti informasi dari Ibu, hasil daripada realisasi apa yang telah Ibu rencanakan. Saya rasa Baik, hari ini oke, saya rasa hari ini, baik. percakapannya cukup ya, Bu, ya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Saya merasa lega sekali setelah berkomunikasi dengan Ibu, karena saya menemukan solusi masalah dengan yang saya, hadapi. Baiklah, sampai bertemu di percakapan selanjutnya ya, Bu, ya. Baik, Bu, saya tunggu.